Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Jadi daftar isi secara otomatis ini akan memudahkan sekali nanti bagi kalian kalau misalkan kalian punya dokumen panjang yang punya banyak bab, banyak judul di dalamnya, kemudian ada subbab lagi. Contoh sederhananya seperti laporan tugas akhir, laporan skripsi, laporan PKL, atau misalkan paling sederhana juga bisa makalah tugas kalian. Nah, ini sangat berguna sekali kalau kita bisa buat daftar isi otomatisnya. Contohnya untuk kasus ini, saya menggunakan proposal tugas akhir ya. Contohnya seperti ini. Jadi untuk membuat daftar isi otomatis, hal yang dilakukan sebelum pertama kali terlebih dahulu adalah menambahkan halamannya terlebih dahulu. Jadi tambahkan halamannya dulu ke setiap dokumen, karena dokumen-dokumen seperti proposal tugas akhir atau tugas akhir skripsi itu kan ada aturan penomoran halamannya ya. Jadi misalkan seperti ini, halaman judul itu kan nggak ada halamannya. Kemudian ada halaman orisinalitas, ada halaman moto, daftar isi, daftar gambar, dan lain-lain. Itu biasanya penomorannya pakai angka Romawi. Jadi entah itu nanti ketentuannya posisinya bisa di tengah atau di kanan. Nanti sesuaikan saja dengan ketentuannya di peraturannya masing-masing. Kemudian kalau yang ini halaman Romawi semuanya, baru kalau misalkan masuk bab 1, masuk isi, itu baru halamannya pakai angka. Jadi halaman angkanya posisinya di mana, di tengah atau di kanan juga nanti silakan diatur saja sesuai dengan ketentuan formatnya masing-masing. Kalau di sini untuk penomoran halaman sudah ada di video sebelumnya, jadi silakan saja dilihat. Untuk yang kali ini kita akan hanya membahas bagaimana cara menambahkan daftar isi otomatisnya. Untuk membuat daftar isi otomatis, selain tadi sudah menambahkan nomor halaman, kemudian kita mulai atur membuat daftar isi otomatis ini, kita menggunakan style ini ya. Di tab home ada namanya group style. Nah, di sini ada yang namanya kita gunakan nanti ini, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, sampai kalau heading ini kalau tidak salah sampai 9 heading. Nah, ini nanti yang digunakan untuk pengaturan judul bab atau subbab-subbabnya. Nah, langsung aja kita praktekkan nanti kapan menggunakan heading 1, kapan menggunakan heading 2, kapan menggunakan heading 3. Jadi misalkan seperti ini ya, untuk halaman orisinalitas dulu. Karena yang di heading itu adalah judul halamannya. Jadi nanti yang terdata yang akan ada muncul di struktur navigasinya, navigasi dokumen, itu kan halaman judulnya. Jadi kalau halaman judul paling atas, ini kan dianggap aja judul babnya ya. Jadi ini pakai heading 1. Heading 1. Nah, kalau heading 1 misalkan langsung aja ke heading 1. Kalau misalkan kalian klik heading 1 itu formatnya berubah, format tulisannya berubah ya. Biasa kan kalau dokumen seperti ini ada pengaturan tulisannya harus Times New Roman ukuran 12 gitu, atau dokumennya berapa. Kalau nanti halamatnya berubah, kalian bisa aja nanti klik kanan, update to heading 1 to match selection. Jadi nanti tulisan kalian ini tidak akan berubah, akan mengikuti format yang telah kalian buat sebelumnya di dokumen ini. Nah, ini sudah di heading 1. Kemudian misalkan ada isinya ya. Nah, ini, jadi halaman-halaman judul seperti ini kita berikan headingnya. Diberi heading 1. Jadi heading 1 ini heading yang paling atas. Nah, heading atas atau judul babnya. Jadi nanti semua ditambahkan untuk yang halaman-halaman Romawi, nanti halaman sampai halaman daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya diberi heading 1 karena dia paling atas judul babnya. Nah, masuk bab ini, bab 1 juga kita tambahkan heading 1. Nah, untuk heading 1, heading 1 untuk bab 1 ini kan terdiri dari ada subbab-subbab ya, subbab 1.1, 1.2, titik 3, titik 4, dan lain-lain. Nah, ini juga kita beri heading, tapi kita headingnya bukan heading 1.
Karena ini subbabnya dari bab 1, berarti heading yang di atas dari heading 1 yaitu pakai heading 2. Heading 2, ini juga heading 2. Ini kalau nomornya berubah seperti ini, kita atur aja penomoran otomatisnya. Ini silahkan kalian atur otomatis penomorannya. Kalau kalian repot pakai penomoran otomatis, bisa pakai penomoran manual juga oke. Kalau misalkan kalian klik di heading 2 ini ada terjadi perubahan format huruf, misalkan jadi berubah jadi biru, tulisannya misalkan berubah jadi Calibri atau huruf lain Times New Roman selain format dokumen yang kalian buat sebelumnya, pilih aja nanti klik kanan update heading to match selection. Nanti dia akan kembali ke format yang di sini. Nah, jadi untuk heading 2 itu penggunaan heading 2 ya. Heading 2 itu untuk subbabnya dari heading 1. Nih, kalau sudah nanti heading 2 juga silahkan di bab 2 juga silahkan beri heading. Untuk subbab 2-nya juga begitu. Sampai subbab 3, pokoknya semua nanti judul subbab yang ada di dokumen kalian itu diberi heading. Sekarang kita ke bab 4 ini masih heading 1. Nah, kemudian misalkan di bab 4 ini ada banyak subbabnya, misalkan isinya ya. Kalau ini, jadi misalkan ada 4.1, 4.2. Nah, kita beri heading saja. 4.1 misalkan. Ini kan masuk heading 2. Nah, di dalam 4.1 ada 4.1.1, 4.1.2. Berarti ini karena ini di dalam subbabnya 4.1, berarti headingnya juga heading di atas heading 2 ya. Berarti heading masuk heading 3. Heading 3. Sorry. Ini kita sekalian aja bisa diblok, bisa. Nah. Ini sama ya. Ini kan misalnya contoh aja. Kalau sebenarnya kan mungkin pasti di dalam subbab ini ada kalimatnya, ada isinya. Nah, oke. Ya, ini juga heading 3. Untuk 4.1.3. Dibenerin aja kalau misalnya ada yang formatnya terubah, nggak masalah, diatur aja kembali. Nah, kemudian ini untuk heading 3, kemudian misalkan lagi di babnya 4.1.1 ini kan ada isinya lagi ya. 4.1.1 ini mungkin aja laporan tugas akhir kalian itu ada banyak subbabnya, mungkin banyak yang dibahas gitu. Makanya kalau di Word sendiri dia menyediakan sampai heading 4. Kalau yang di contoh ini kita gunakan hanya sampai sampai heading 9 yang ada disediakan di Word sendiri. Kalau dokumen ini kita coba sampai gunakan heading 4 saja ya. Nah, jadi misalkan ini 4.1.1 ini kan masuknya di bawah subbab 4.1.1 kan ya. Nah, jadi ini kita masukkan jadi heading 4. Update to match selection. Jadi ubah. Nah, jadi ini sudah di keterangan jadi heading 4. Jadi sampai ke bab 5 juga ditambahkan nanti ya. Sampai misalkan nanti ada daftar pustaka juga ditambahkan. Silakan tambahkan headingnya. Kalau ada misalkan tabel lampiran juga silakan ditambahkan heading. Jadi nanti muncul halaman ini di daftar isi. Jika semua sudah di heading, maka hasil heading bisa kita lihat di tab view, ada di sini navigation pane. Ini akan melihat navigasi heading yang telah kita buat dari dokumen panjang ini. Nah, jadi mulai dari halaman originalitas, bab 1, 2, 3, 4, sampai nanti kesimpulan, daftar pustaka, lampiran, semuanya sudah ada di navigation pane ini di bagian heading.
Nah, kita lihat bisa di sini bab 1, ini kan misalnya karena heading 1, di dalam heading 1 kan ada heading 2 lagi, ada subbab-subbabnya, bisa kita lihat di sini. Kalau ingin kita perkecil, bisa tekan saja di tombol segitiga siku ini. Kalau misalkan ingin lihat isinya lagi dari heading, nah misalnya kan kita bisa lihat di bab 4 ini kan ada banyak headingnya ya, ada subbabnya banyak gitu. Ya misalkan tadi kita coba sampai 4.1.1, nah ini semua terlihat di sini. Kalau tidak ingin diperlihatkan, bisa tekan saja di sini. Nah, kalau ingin lihat lebih detailnya, berarti tinggal tekan saja segitiga sikunya di sini, navigation pane-nya. Jadi semua sudah ada di navigation pane. Nah, kalau semua sudah terheading dan muncul juga di navigation pane, kita bisa tinggal tambahkan daftar isi otomatisnya. Kita ke halaman daftar isi, karena letaknya kan di sini ya. Jadi dalam halaman daftar isi, kita ke tab preferences, ada di sini group table of content, yang kita masukkan, kita gunakan adalah sini, tombol table of content. Nah, ada beberapa pilihan, ada yang table 1, 2, 3, ataupun kalau misalkan ingin customize yang sesuai dengan preferensi pengaturan kita bisa coba di sini, custom table of content. Kita menggunakan yang umum saja, yaitu yang table 1. Nah, kalau diklik, hasilnya menjadi seperti ini, langsung. Jadi semua dokumen yang, semua judul bab yang sudah kita heading nanti akan muncul di sini sebagai daftar isi otomatis. Kalau sudah seperti ini, tinggal diatur saja penulisannya. Jadi kalau misalkan ini seperti ini ya. Kita lihat kalau misalkan ini masih ada tulisannya yang kurang rapi, ada yang reguler, ada yang ada di bold, kita bisa atur aja. Kita misalkan di biasa semua, jangan ada yang bold. Kemudian kalau spasinya 1,15 dan before after-nya dinolkan, jadi sudah, jarak dokumennya berarti sudah betul sesuai pengaturan format tulisan dokumennya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti daftar isinya selesai. Oh ya, kita lihat di sini tulisannya bab 1 gini ya, ada misalkan padahal bab 1 2 baris, bab 1 1 baris, pendahuluan di 2 baris gitu kan, dia mengikuti seperti ini ya di bab 1. Ini bisa kita jadikan 1 baris, tapi caranya bukan di sini, tapi caranya kita kembali ke bab 1. Jadikan seperti ini ya, kalau tulisannya di bab 1 misalkan ada 2 baris seperti ini, padahal kalau ingin tampilannya nanti di daftar isi kita ingin menjadikannya 1 baris gitu. Nah, caranya bisa jadikan 1 baris dulu seperti ini. Dikembalikan jadi 1 baris, bab 1 dahuluan dan langsung 1 baris. Untuk menjadikannya 2 baris, tapi tulisannya di daftar isi tetap 1 baris, itu bisa enternya jangan langsung enter, tapi tekan shift enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tampilannya tetap 2 baris, tapi kalau di navigation pane-nya dia tetap 1 baris ya, di baris selanjutnya. Nanti di daftar isi pun juga nanti akan berubah. Oke, kita kembali ke daftar isi, kita edit lagi. Tadi, nah ini kan belum berubah. Kita ubah, kalau ingin mengupdate, tinggal tekan saja tombol update table di sini. Pilihannya ada 2, ada update page number only, berarti nomornya saja, ada yang keseluruhan. Nah, kita kan ingin mengubah keseluruhan ya, bukan hanya nomor halamannya aja. Jadi pilih update entire table. Nah, seperti ini. Jadi penulisan bab 1 pendahuluannya tetap di 1 baris, tidak seperti yang tadi di 2 baris ya. Jadi daftar isinya sudah selesai. Jadi kalau daftar isi kita sudah dibuat, jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita misalkan ingin menuju ke halaman mana? Halaman bab 1 pendahuluan misalkan. Jadi caranya selain bisa lewat navigation seperti ini di halaman pendahuluan, daftar isinya kita bisa juga diakses lewat daftar isi seperti ini ya. Nah, di sini kan dituliskan keterangannya. Kalau ingin menuju ke halaman, tekan Ctrl
kemudian klik linknya. Jadi kita misalkan ingin ke bab 2. Jadi ke bab 2, tekan CTRL, kemudian klik landasan teorinya, maka akan langsung ke bab 2. Jadi caranya dua, kalau ingin menuju ke halamannya atau menuju ke bab yang mana. Lewat navigation pane, bisa menggunakan daftar isi. Ini sangat berguna sekali kalau dokumen kita sangat panjang ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan data pun, nanti tidak usah manual lagi, tinggal di update table saja. Kalau hanya halaman berubah, berarti kan tinggal update page number only. Baik, sekian bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis di dokumen panjang yang nanti kan kalian buat. Silakan dicoba.